Dan tepat di depan kamar mandi teman-teman, Rianho sangat-sangat terkejut saat ia melihat banyak lumuran darah yang mengalir dari kamar mandi tersebut. Dia bahkan tidak memedulikan Rianho yang berada di dekatnya. Seakan-akan Rianho ini tidak ada teman-teman. Tak hanya menikam ibunya dengan pisau sebanyak 151 kali teman-teman, tapi dia juga menghabisi nyawa wanita yang telah melahirkannya dan merawatnya itu dengan menggunakan tongkat baseball. Wait guys, let me breathe for a second. Halo teman-teman, kembali lagi di mini channel ini. Sebelum kita mulai video keempat kita nih teman-teman, buat teman-teman yang masih baru di channel ini, kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Topik kali ini teman-teman, aku tuh terinspirasi saat lagi nyantai, lagi nge-scroll TikTok, Instagram, nemulah satu video yang banyak banget di-repost oleh akun-akun. Video ini sih viral banget nih teman-teman, dan juga banyak menarik perhatian warganet. Video apa sih sebenarnya? Aku jamin, kebanyakan dari teman-teman yang nonton video ini pasti udah tahu video apa sih sebenarnya ini. But before we proceed to the story, let us change the vibe. Sebelum kita bahas videonya lebih lanjut nih, aku bakalan kasih cuplikan videonya terlebih dahulu. So, check this out. Setelah menonton videonya, pasti teman-teman penasaran kan? Siapa sih perempuan itu? Dan kok bisa sih dia berekspresi seperti itu di pengadilan? Sini deh, merapat dikit, biar aku ceritain. Jadi teman-teman, wanita yang ada di video itu bernama Isabella Guzman. Kenapa akhir-akhir ini dia bisa viral? Itu karena ekspresinya yang tidak biasa saat dia menghadiri persidangannya. Mengenakan baju tahanan orange, Isabella Guzman ini tampak tersenyum ke kamera teman-teman. Gak cuman itu teman-teman, wanita kelahiran 28 Agustus 1995 ini tampak seperti bercanda ke arah kamera. Gak cuman itu teman-teman, wanita kelahiran 28 Agustus 1995 ini memasang pose seperti bercanda ke arah kamera, menunjuk-nunjuk matanya dengan jari, sambil kembali tersenyum teman-teman. Ekspresi Isabella Guzman yang tertawa di persidangan inilah teman-teman yang membuat publik heran. Pasalnya nih teman-teman, beberapa hari sebelumnya, Isabella Guzman ini menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Pembunuhan terbilang sadis teman-teman. Sang ibu yang bernama Yoon Mi Hoi tewas di rumahnya dengan 151 tikaman di leher dan wajahnya. Kok tega ya teman-teman? Padahal kan kasih sayang ibu itu sepanjang masa kan ya. Oke, back to the topic. Peristiwa tragis ini sebenarnya udah lama terjadi teman-teman. Sekitar 7 tahun yang lalu lah, atau tepatnya tanggal 28 Agustus 2013. Saat itu ya teman-teman, usianya baru menginjak 18 tahun. Tapi berkat the power of Instagram and TikTok, video ini tetap mencuri perhatian teman-teman.
dan belakangan ini menjadi viral lagi. Meskipun membunuh ibunya secara sadis nih teman-teman, Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah. How come ya? Udah digituin mamanya, tapi masih dinyatakan tidak bersalah. Jadi semakin menarik gak sih teman-teman ceritanya? Hal itu disebabkan karena pengadilan menerima permohonan agar ia tidak dihukum karena penyakit kejiwaan yang diidapnya. Jaksa George Batchelor mengatakan bahwa si Isabella Guzman ini mengidap penyakit mental yang membuatnya tidak bisa membedakan yang mana yang salah, yang mana yang benar secara legal dan moral. Ayah kandung dari Isabella Guzman juga pernah mengatakan bahwa sang anak memang mempunyai gangguan jiwa sejak kecil, tepatnya ketika sang ibu dan ayah hendak bercerai teman-teman. Kejiwaannya semakin terganggu nih teman-teman saat ia mengetahui bahwa sang ibu ingin menikah lagi. Kesaksian dari Dr. Richard Pounds di pengadilan juga menyebutkan bahwa Isabella Guzman ini didiagnosa mengidap paranoid skizofrenia. Dia juga menjelaskan teman-teman bahwa ada tanda-tanda nyata halusinasi. Bagi teman-teman yang masih bingung, apa sih sebenarnya skizofrenia ini? Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan juga perubahan dalam berperilaku teman-teman. Tatapannya yang kosong, berbicara dengan seseorang yang tidak ada, bahkan tertawa sendirian. Kata si dokter Richard ini, Isabella pun dirawat di rumah sakit jiwa dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan teman-teman. Dr. Richard mengatakan bahwa Isabella akan terus menjalani perawatannya sampai tim dokter mengatakan bahwa dia tidak lagi berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Bisa jadi setahun, 2 tahun, bahkan bisa jadi sepanjang hidupnya teman-teman. Berdasarkan surat kesaksian teman-teman, Isabella menunjukkan perilaku yang makin kasar, mengancam, dan tidak hormat pada ibunya beberapa hari sebelum kematian ibunya teman-teman. Tidak jelas apa yang membuat sang ibu khawatir teman-teman. Tapi para tetangga beberapa kali menelpon polisi karena melihat beberapa pria melompati pagar yang ada di rumahnya. Belakangan terungkap bahwa pria-pria yang datang silih berganti itu adalah kekasih Isabella teman-teman. 1 hari sebelum insiden pembunuhan itu terjadi, Isabella sempat meludahi ibunya. Ia juga sempat mengiriminya sebuah email yang berisikan "You'll pay for it" atau "Kamu akan membayarnya". Ibunya semakin takut teman-teman dengan tingkah laku sang anak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memanggil sang mantan suami, Robert Guzman, yang merupakan ayah dari Isabella Guzman teman-teman. Hanya 3 jam sebelum pembunuhan, Robert mengunjungi rumah mantan istrinya dan mencoba untuk menasihati anaknya. Robert menjelaskan kepada anaknya yang berparas cantik ini betapa pentingnya seorang anak untuk menghormati orang tua teman-teman. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Robert mengira masalahnya sudah selesai dan semuanya baik-baik saja. Tunggu dulu Ferguson, tidak segampang itu. Robert tidak menyangka bahwa beberapa jam setelah ia meninggalkan rumah itu, terjadi insiden pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri teman-teman. Oke, jadi gini kronologinya teman-teman. Kronologi dari insiden pembunuhan ini diceritakan oleh Ryan Hoy yang merupakan saksi mata sekaligus ayah tiri dari Isabella Guzman teman-teman. Pada malam tanggal 28 Agustus 2013, Ryan Hoy sedang menunggu istrinya, alias ibu dari Isabella Guzman. Pada pukul 9.30, akhirnya sang istri pulang teman-teman. Dan tak lama kemudian, sang istri pun langsung bergegas mandi. Nah, pada saat istrinya lagi mandi teman-teman, tiba-tiba Ryan Hoy yang berada di lantai 1 mendengar teriakan dari istrinya yang sedang mandi di lantai 2 teman-teman. Ryan Hoy tak menunggu lama, ia pun langsung bergegas naik ke atas untuk mengecek keadaan istrinya. Dan tepat di depan kamar mandi teman-teman, Ryan Hoy sangat
sangat terkejut saat ia melihat banyak lumuran darah yang mengalir dari kamar mandi tersebut. Tapi pada saat itu, Isabella Guzman ini sudah mengunci pintu kamar mandi terlebih dahulu. Saat Ryan Hui ini berdiri di depan kamar mandi, dia mendengar suara teriakan dari istrinya yang berteriak, "Ya Tuhan, ya Tuhan," dengan nada kesakitan, teman-teman. Setelah beberapa saat, akhirnya Isabella pun membuka pintu kamar mandi tersebut. Menurut Ryan Hui yang menjadi saksi mata insiden tersebut, dia mengatakan bahwa raut wajah Isabella Guzman ini sangatlah mengerikan, teman-teman. Di mana Isabella berdiri tepat di depan pintu kamar mandi dengan tatapan tajam sambil memegang pisau, teman-teman. Dia bahkan tidak memedulikan Ryan Hui yang berada di dekatnya. Seakan-akan Ryan Hui ini tidak ada, teman-teman. Isabella tak hanya menikam ibunya dengan pisau sebanyak 151 kali, teman-teman, tapi dia juga menghabisi nyawa wanita yang telah melahirkannya dan merawatnya itu dengan menggunakan tongkat baseball. Wait guys, let me breathe for a second. Setelah itu, teman-teman, Ryan Hui pun bergegas untuk mengecek keadaan istrinya yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Keadaan sang istri dengan mata terbelalak ke atas bisa dikatakan sudah tidak bernyawa lagi, teman-teman. Tapi Ryan Hui masih tetap melakukan pertolongan pertama, di mana ia melakukan CPR untuk membantu istrinya bernapas. Ketika itu juga, teman-teman, Ryan Hui pun langsung menelpon 911. Terus bagaimana keadaan Isabella pada saat itu ketika polisi datang? Setelah melakukan aksinya ini, teman-teman, dia meninggalkan jasad sang ibu yang berlumuran darah di rumah dan ia mencoba untuk kabur, teman-teman. Isabella dikatakan pergi ke toilet di minimarket terdekat. Ia membersihkan rambutnya dan juga berganti pakaian, teman-teman. Dan akhirnya nih, teman-teman, polisi berhasil menangkap Isabella sehari sesudah pembunuhan. Saat ditangkap, Isabella sempat berdalih, teman-teman. Dia mengatakan kepada polisi bahwa ia bukanlah Isabella, melainkan namanya adalah Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio. Untuk menutup kisah kelam dari Isabella Guzman ini, aku bakalan bacain satu quote nih, yang berbunyi, "The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will find forgiveness." Kalau ditranslate ke bahasa Indonesianya nih, jadinya quote ini berbunyi, "Hati seorang ibu seperti sebuah jurang di mana kamu akan menemukan pengampunan." Jadi, teman-teman, mudah-mudahan ibu dari Isabella Guzman ini bisa rest in peace dan juga bisa memaafkan apa yang telah anaknya lakukan kepada dirinya. Karena ya, teman-teman, menurut kesaksian dari ayah kandungnya, walaupun sang ibu dan anaknya ini sering berantem, tapi ibunya ini sangat-sangat menyayangi Isabella. Dan dia juga sesosok orang yang pekerja keras, di mana semua ia lakukan demi anaknya ini, teman-teman. Dan juga nggak lupa kita doain mudah-mudahan si Isabella ini bisa cepat sembuh dan bisa lebih positif dalam menjalani hari-harinya, teman-teman. Dan satu lagi, aku minta maaf kalau ada kesalahan di video ini. Kesalahan berasal dari aku, kebenaran berasal dari Tuhan. Thank you for watching, bye-bye, see you on my next video. Sarangil.